Lanjutan kisah Salman Al-Farisi Part 4. Mengapa ia lebih memilih kehidupan bersahaja, tidak lebih dari 1 dirham tiap harinya, yang diperoleh dari hasil jerih payahnya sendiri. Mengapa ia menolak jabatan? Ia lebih memilih menghindari dunia itu dan mengatakan, seandainya kamu bisa hidup dengan memakan tanah, asal tidak membawahi 2 orang, maka lakukanlah. Mengapa ia menolak pangkat dan jabatan, dan mau menerima jika mengepalai sepasukan tentara yang pergi menuju medan perang? Kecuali dalam suasana tiada seorang pun yang mampu memikul tanggung jawab kecuali dia. Ia bersedia melakukannya dengan hati murung dan jiwa merintih. Tetapi, mengapa ketika memegang jabatan yang mesti dipikulnya, ia tidak mau menerima tunjangan yang diberikan kepadanya padahal itu halal baginya? Hisham meriwayatkan dari Al-Hasan, tunjangan Salman sebanyak 5.000 setahun. Namun ia berpidato di hadapan 30.000 orang dengan separuh mantelnya dijadikan alas duduknya dan separuh lagi untuk menutupi badannya. Jika tunjangannya datang, ia membagi-bagikannya sampai habis. Untuk makan, ia mengandalkan hasil usaha kedua tangannya. Mengapa itu jalan hidup yang ia pilih dan sangat zuhud dari keinginan dunia, padahal ia seorang putra Persia yang biasa tenggelam dalam kesenangan dan dipengaruhi arus kemajuan? Marilah kita dengar jawaban yang diberikannya ketika berada di atas pembaringan menjelang ajal. Kala ruhnya yang mulia telah bersiap-siap untuk kembali menemui Rabbnya yang maha tinggi lagi maha penyayang. Saat bin Abu Wagas datang menjenguknya, maka Salman menangis. Saat pun bertanya, apa yang engkau tangisi, wahai Abu Abdillah? Padahal Rasulullah wafat dalam keadaan ridha kepadamu. Salman menjawab, demi Allah, aku menangis bukan karena takut mati ataupun mengharap kemewahan dunia, melainkan karena Rasulullah telah menyampaikan suatu pesan kepada kita. Dalam sabdanya, hendaklah bagian setiap kalian dari kekayaan dunia ini seperti bekal seorang pengendara. Padahal, harta milikku begini banyaknya. Saat berkata sendiri, aku perhatikan, tidak ada yang tampak di sekelilingku kecuali 1 piring dan sebuah wadah untuk bersuci. Saat lalu berkata kepadanya, wahai Abu Abdillah, berilah kami suatu pesan yang akan kami ingat selalu darimu. Dia bertutur, wahai Sa'ad, ingatlah Allah tentang keinginanmu ketika engkau sedang berkehendak, tentang keputusanmu ketika engkau sedang memutuskan, dan tentang apa yang di tanganmu ketika engkau sedang membagi. Itulah rupanya yang telah membuat hati Salman menjadi kaya dan puas. Ia telah memenuhinya dengan zuhud terhadap dunia dan segala harta, dan pangkat dengan segala pengaruhnya. Itulah pesan Rasulullah kepadanya dan kepada semua sahabatnya, agar mereka tidak membiarkan dunia menguasai mereka dan tidak mengambil bagian darinya. Kecuali sekedar bekal seorang pengendara, Salman telah memenuhi pesan itu sebaik-baiknya. Namun air matanya masih jatuh berderai ketika ruhnya telah siap untuk berangkat. Khawatir bila ia telah melampaui batas yang ditetapkan, tidak terdapat di ruangannya kecuali sebuah piring makannya dan sebuah wadah untuk tempat minum dan wudhu. Meski demikian ia menganggap dirinya sebagai orang yang berharta banyak. Nah, bukankah telah kami ceritakan kepada Anda bahwa ia mirip sekali dengan Umar? Pada hari-hari ia bertugas sebagai gubernur di Madain, keadaannya tidak sedikit pun berubah. Seperti yang telah kita ketahui, ia menolak untuk menerima gaji sebagai gubernur. 1 dirham sekalipun, ia tetap mengambil nafkahnya dari hasil menganyam. Sedang pakaiannya tidak lebih dari sehelai mantel. Bajunya yang sudah tua itu berlomba dengan kesederhanaan dan kesahajaannya. Suatu hari, ketika ia sedang berjalan di suatu jalan, seseorang yang datang dari Syria menjumpainya. Orang itu membawa buah tin dan kurma, rupanya beban itu amat berat, hingga membuatnya kelelahan. Ketika ia melihat Salman yang tampak sebagai orang biasa dan dari golongan miskin, orang itu hendak menyuruhnya membawa buah-buahan dengan diberi imbalan atas jerih payahnya bila telah sampai ke tempat tujuan. Dia memberi isyarat supaya datang kepadanya dan Salman pun menurut dengan patuh. Orang dari Syria itu berkata, tolong bawakan barangku ini. Barang itu pun dipikul oleh Salman. Lalu mereka berdua berjalan bersama-sama. Di tengah perjalanan mereka berdua berpapasan dengan satu rombongan. Salman memberi salam kepada mereka, dan mereka pun berhenti dan menjawab, semoga keselamatan juga dilimpahkan kepada gubernur. Orang dari Syria itu bergumam sendiri, semoga keselamatan juga dilimpahkan kepada gubernur. Gubernur mana yang mereka maksudkan? Keheranannya kian bertambah ketika dilihatnya sebagian dari anggota rombongan segera menuju beban yang dipikul oleh Salman dengan maksud hendak menggantikannya. Mereka berkata, berikanlah kepada kami, wahai gubernur. Sekarang, orang Syria itu paham bahwa kulinya tiada lain adalah Salman Al-Farisi, gubernur Madain. Orang itu pun sangat menyesal dan mengungkapkan permintaan maaf dari bibirnya. Ia mendekat untuk menarik beban itu dari tangannya, tetapi Salman menolak dan menggelengkan kepala sembari berkata, tidak, sebelum kuantarkan sampai ke rumahmu. Suatu ketika Salman pernah ditanyai orang, apa sebabnya Anda tidak menyukai jabatan sebagai gubernur? Ia menjawab, karena manis waktu memegangnya, tetapi pahit waktu melepaskannya. Kali lain, seorang sahabat memasuki rumah Salman. Didapatinya ia sedang duduk menggodok tepung. Maka sahabat itu bertanya, kemanakah pelayan? Ia menjawab, aku suruh untuk suatu keperluan, dan aku tidak ingin ia harus melakukan 2 pekerjaan sekaligus. Ketika kita hendak membicarakan tentang rumah Salman, hendaknya kita benar-benar ingat bagaimana rumahnya.
Ketika hendak mendirikan bangunan yang berlebihan disebut sebagai rumah, Salman bertanya kepada tukangnya, bagaimana model rumah yang hendak Anda dirikan? Tukang bangunan ini adalah seorang arif dan bijaksana. Ia mengetahui kesederhanaan dan sifat Salman yang tidak suka bermewah-mewah. Ia menjawab, jangan khawatir, rumah itu merupakan bangunan yang dapat digunakan bernaung kala panas dan tempat berteduh kala hujan. Andainya Anda berdiri, kepala Anda akan sampai pada langit-langitnya, dan jika Anda berbaring, kaki Anda akan terantuk pada dindingnya. Salman pun berkata, benar, seperti itulah seharusnya rumah yang akan Anda bangun. Tak satu pun barang berharga dalam kehidupan dunia ini yang digemari atau diutamakan oleh Salman. Kecuali suatu barang yang memang amat diharapkan dan dianggap penting, bahkan telah dititipkan kepada istrinya untuk disimpan di tempat yang tersembunyi dan aman. Ketika dalam sakit yang berakhir pada ajalnya, yaitu pada pagi hari kepergiannya, ia memanggil istrinya untuk mengambil titipannya dahulu. Ternyata, barang itu hanyalah seikat kasturi yang diperolehnya waktu pembebasan Jalula dahulu. Barang itu sengaja disimpan untuk wangi-wangian pada hari wafatnya. Kemudian ia menyuruh sang istri agar mengambil secangkir air. Salman menaburkan bubuk kasturi itu ke dalam cangkir dan mengaduknya dengan tangan. Lalu berkata kepada istrinya, percikanlah air ini ke sekelilingku. Sekarang telah hadir di hadapanku makhluk Allah yang tidak suka makanan, tetapi gemar wangi-wangian. Setelah selesai, ia berkata kepada istrinya, tutupkanlah pintu dan turunlah. Perintah itu pun dituruti oleh istrinya. Tidak lama antara waktu itu dan istrinya kembali masuk, ruh yang beroleh berkah itu telah meninggalkan dunia dan berpisah dari jasadnya. Dia telah mencapai alam yang tinggi, dibawa terbang oleh sayap kerinduan. Kerinduan untuk memenuhi janjinya, bertemu lagi dengan Rasulullah Muhammad, dengan kedua sahabat beliau, Abu Bakar dan Umar, serta tokoh-tokoh mulia lainnya dari golongan syuhada dan orang-orang utama. Salman, telah lama Salman menantikan itu dalam kerinduan dan dahaga. Hari ini rindu itu telah terobati dan dahaga itu pun telah hilang. Semoga ridha dan rahmat Allah menyertainya. Amin. Selesai. Nantikan kisah biografi 60 sahabat Nabi yang lain. Wahai para sahabat muslim, jazakallah khair.